layar Manhula. Judulnya itu informasi produksi dan bisnis. Definisi informasi produk adalah proses menciptakan atau mengingatkan produk atau layanan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berusaha untuk produk, mencangkup pengembangan dan penerapan ide-ide baru, menciptakan produk yang lebih baik dari yang sudah ada. Tujuan inovasi produk. Tujuan utama inovasi produk adalah untuk menciptakan nilai tambahan yang lebih besar bagi pelanggan dan perusahaan. Inovasi memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang di pasar serta menciptakan produk yang lebih unggul dari relevan. Jenis-jenis inovasi produk dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada tingkat perubahan yang dilakukan dan dampak terhadap dasar secara umum atau dua jenis inovasi utama. Dalam pengembangan produk, inovasi incrementation, perbaikan atau pengembangan kecil-kecilan pada produk yang sudah ada. Inovasi radikal, perubahan besar yang secara signifikan mengubah cara suatu produk berfungsi atau digunakan. Manfaat inovasi produk bagi bisnis. Inovasi produk memiliki berbagai manfaat yang dapat mendorong pertumbuhan dan berhasil. Perusahaan berikut beberapa manfaat utama inovasi produk bagi bisnis, yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan daya saing, membuka peluang pasar baru, meningkatkan efisien. Contoh inovasi produk yaitu Ovelan Rachel Masker yang dapat membersihkan wajah secara menyeluruh hanya dengan satu produk saja. Elipis memanfaatkan teknologi teknik dalam perawatan rambut pelanggan untuk hasil yang lebih cepat dan efisien. Tesla meningkatkan teknologi mobil listrik, meningkatkan nilai mobil di pasar, meningkatkan umur panjang baterai dan menurunkan biaya membeli. Dan penawaran bagi pelanggan berikut adalah pelanggan yang berbeda antara dengan yang lain. Inovasi produk bersifat edukatif, yaitu prinsip-prinsip inovasi produk yaitu relevan dan atau kebutuhan pembelajaran. Produk harus sesuai dengan materi pembelajaran atau keterampilan yang ingin dikembangkan, interaktif dan menarik. Produk harus dirancang menarik, harus dirancang untuk melibatkan pengguna secara efektif dan memberikan pengalaman yang menyandang influ, dan produk harus dapat diakses dan digunakan oleh semua orang tanpa memandang usia, kemampuan atau latar belakang. Mudah digunakan. Produk harus dirancang agar mudah dipahami, digunakan bahkan oleh pemula. Aman dan etis. Produk tidak boleh mengandung konten berbahaya atau tidak pantas dan harus menghormati hak cipta dan profesi pengguna. Berkelanjutan. Produk harus dirancang untuk memiliki umur panjang dan memberi nilai jangka panjang bagi pengguna. Contoh inovasi produk edukatif yaitu main edukatif, berbagai argumen realita AR, main yang mengembangkan teknologi AR untuk memberikan pengalaman belajar lebih interview dan mendalam. Misalnya anak-anak dapat memindai kartun bergambar hewan dengan tablet atau smartphone. Mereka dapat kemudian melihat model 3D hewan tersebut muncul di layar disertai dengan informasi tentang habilitasi makanan dan perilaku hewan tersebut. Aplikasi pembelajaran bahasa asing dengan fitur gamifikasi, aplikasi yang menggunakan elemen-elemen permainan untuk asing lebih menyenangkan dan motivasi. Misalnya pengguna dapat memperoleh poin-poin lancang atau hadir virtual lainnya saat mereka menyelesaikan pelajaran atau menciptakan tujuan serta kit
EPRI dan sains anak-anak kita yang berisi pelayanan dan bahan-bahan yang dibuat untuk melakukan berbagai eksperimen sains sederhana di rumah kini dapat membantu anak-anak untuk belajar tentang konsep-konsep ilmiah dan dengan cara yang praktis dan menyenangkan. Inovasi jasa tentang menciptakan layanan baru atau meningkatkan layanan yang sudah ada dan cara yang unik memberikan nilai-nilai. Peluang bisnis dari inovasi jasa personalisasi deskripsi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan inovasi pelanggan. Contohnya program pelatihan kebugaran pribadi yang menyesuaikan latihan dan nutrisi berdasarkan data kesehatan dan preferensi penggunaan. Peluang meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Mereka berbasis teknologi deskripsi memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan nyaman. Contoh aplikasi mobile untuk memesan makanan dari restoran untuk membayar digital. Peluang mengurangi biaya operasional dan menjangkau pasar yang lebih luas. Berkelanjutan deskripsi layanan ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Untuk membantu bisnis mengurangi jejak karbon mereka, peluang menarik pelanggan yang peduli lingkungan dan memenuhi relasi pemerintahan yang semakin ketat. Contoh-contoh berbagai platform online untuk menyewakan peralatan fotografi atau latar musik kepada komunikasi lokasi. Peluang memaksimalkan pemanfaatan aset dan menciptakan pendapat tambahan lagi pemilik aset kesehatan dan kesejahteraan deskripsi layanan yang fokus. Tipis untuk mengidentifikasi peluang inovasi jasa. Dengarkan pelanggan, kumpulkan upaya balik dari pelanggan tentang apa yang mereka butuhkan atau inginkan dari yang Anda minta. Perhatikan tren industri yang teknologi terbaru untuk memilih bagaimana mereka dapat diterapkan layanan Anda. Diidentifikasi, cari masalah atau kekurangan dan layanan yang ada di bagaimana cara untuk bekerja dengan orang lain untuk menghasilkan ide-ide baru dengan presentif berbagai inovasi. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan menguji ide-ide ada dan di pasar. Skenario jasa pengiriman ramah lingkungan yaitu peluang bisnis kementerian dengan e-commerce bekerja sama dengan toko online untuk menawarkan pengiriman ramah lingkungan pada pelanggan. Cooperation menawarkan layanan pengirim khusus untuk mengirim kilat, menyediakan layanan pengiriman lebih cepat spesial listrik untuk barang kecil dan di pusat kota. Keuntungan mengurangi polusi udara, menarik pelanggan yang peduli lingkungan dan menciptakan citra mereka yang positif. Skenario mental online yang terjangkau situasi sistem terhadap masalah kesehatan mental dan kuatnya yaitu menawarkan konsultasi dengan presio dan konseling bersifat melalui video call atau chat platform. Bisnis plan penting kedua memberikan arahan yang jelas untuk bisnis dan membantu memiliki bisnis tetap fokus pada tujuan mereka. Pendapat penting untuk menarik investasi, mendapatkan pinjaman bank atau mencari modal struktural, menanjem, membantu dan dalam mengambil keputusan alokasi sumber daya dan pengukuran kinerja. Komunikasi menyampaikan visi dan tujuan bisnis kepada karyawan, mitra dan pengakuan kepentingan lainnya.